Halo Bapak Ibu dosen beserta teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas topik 3 pada mata kuliah struktur data, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Richard Daniel Rungkat dengan NIM 21021106010 dengan kelas F pada mata kuliah struktur data. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas topik 3. Langsung saja pada soal yang pertama, kita disuruh untuk membuat program menggunakan Larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut ini. Dan di sini saya setelah membuat programnya, yang pertama adalah include IOStream. Kita menggunakan library IOStream input output stream. Kemudian kita menggunakan using namespace std dan jangan lupa tanda titik koma. Kita menggunakan standard library dari IOStream yaitu std agar supaya nantinya kita tidak perlu ribet lagi menggunakan std pada saat mulai programnya. Kemudian di sini ada int main dan ada tanda kurung di sini dan ada juga tanda kurung kurawal dan return 0 supaya ini adalah pintu masuk dalam inti program yang ada. Dan setelah itu kita masuk ke dalam inti program yang ada. Di sini ada deklarasi array yang bernama angka dengan tipe data int yang berisi 5 angka di dalamnya sesuai dengan soal, yaitu 75, 80, 77, 90, 75. Jangan lupa tiap angka dibatasi dengan koma dan juga ditutupi dengan titik koma. Kemudian kita masuk ke dalam perulangan for. Ada int is sama dengan 0 dan juga itu berhenti kurang dari 5. Kemudian i plus plus 1 i bertambah-tambah satu-satu tiap jalannya perulangan. Dan ini juga supaya kita tidak ribet untuk menulis perulangan secara manual, jadi kita menggunakan function for ini, perulangan for. Kemudian ada tanda kurung kurawal di mana kita akan menampilkan atau console out, cout yang ada, yaitu isi elemen dengan indeks sesuai dengan yang di soal. Kemudian i, kita akan menampilkan indeks mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian tanda titik 2, juga kemudian kita akan menampilkan angkanya masing-masing. Kemudian kita akan inline atau kita akan enter tiap angka yang ada. Kemudian jangan lupa ada tanda titik koma. Dan juga ada return 0 untuk mengembalikan nilai 0. Dan juga ditutupi dengan tanda titik koma. Kemudian kita akan run atau kita akan build and run dan hasilnya adalah seperti berikut ini. Dan untuk soal nomor 1 berhasil dibuat. Baik, kita lanjut pada nomor 2. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang include IOStream dan username space std. Dan kita lanjut saja langsung di main programnya. Di sini kita pada nomor 2 disuruh untuk membuat program menggunakan string dengan hasil akhir seperti berikut ini. Di sini saya sudah mendeklarasikan array dengan bernama nama dengan tipe data string dan berisi 5. Di mana nama di dalamnya yang pertama K-pop, yang kedua Wulan Jamila, yang ketiga Yopi Latul, yang keempat Andin, dan yang kelima Ahmad Albar. Dan ini dimasukkan ke dalam kurung kurawal dengan ada koma di setiap nama yang ada dan ditutupi dengan tanda titik koma. Kemudian saya membuat perulangan for agar supaya saya tidak membuat perulangan secara manual. Seperti ini, kemudian saya akan menampilkannya cout i plus 1 dan juga ada tanda titik dan juga ada nama i dan juga yang lain dan juga ada titik koma di sini. Kemudian return 0 dan ada titik koma. Baik, kita akan build and run program ini. Dan seperti inilah result atau hasil dari program pada nomor 2. Sudah sesuai dengan yang diminta oleh benar.
Baik, kita masuk ke dalam nomor 3, di mana kita disuruh untuk membuat program menggunakan string yang menampilkan kata pasti bisa namun berbeda-beda baris atau di baris-baris berikutnya. Di sini saya menggunakan include IOStream dan juga ada include string agar supaya saya dapat menggunakan function length dan function substring. Dan kemudian kita masuk ke dalam program yang ada atau main program di mana saya mendeklarasikan variabel kata dengan tipe data string itu yang berisi suatu kata di mana kata ini juga ada tanda kutip yang berisi kata pasti bisa. Kemudian di sini ada perulangan for int i sama dengan 0, i kurang dari kata length, kemudian i plus plus. Dan di sini cout-nya yaitu kata substring i1 dan inline agar supaya setiap baris hanya berisi satu-satu huruf yang ada. Jadi ada contohnya seperti ini. Huruf P di baris sendiri, huruf A di baris sendiri, huruf S di baris sendiri, dan sampai lengkap termuncul atau tertampil kata pasti bisa. Dan juga ada return 0. Dan saat ini saya akan segera untuk build and run program ini. Dan result dan hasil yang ditampilkan yaitu pasti bisa seperti permintaan dari soal yang ada. Baik, kita lanjut pada nomor yang keempat, di mana kita disuruh untuk membuat program menggunakan pointer yang menampilkan judul Badai Pasti Berlalu, pengarang marga titik jumlah 2. Di mana saat ini saya sudah membuat programnya, dan saya sudah mendeklarasikan variabel judul pengarang dengan tipe data string, titik koma, dan juga variabel jumlah dengan tipe data integer, di mana judul berisi sesuai dengan soal, yaitu Badai Pasti Berlalu, pengarang marga titik jumlah 2. Dan juga di sini ada deklarasi variabel pointers dereference P1 dan P2 yang dilambangkan dengan lambang bintang dan juga bertipe data string, dan dereference P3 bertipe data integer. Dereference ini, pointers dereference ini agar kita bisa dapat melihat isi atau nilai dari sebuah memori pada sebuah memori dari sebuah alamat memori. Dan P1, P2, P3 ini sama dengan pointers judul atau pointers reference judul, reference pengarang, reference jumlah. Agar supaya P1 ini dia dapat melihat isi nilai dari alamat memori judul. Seperti ini, yang ada di sini. Kemudian, di sini kita akan menampilkannya atau kita akan console out. Cout yaitu yang pertama yaitu judul, kemudian ada tanda titik 2, dan kemudian ada tanda pointers dereference P1 inline. Nah, dereference P1 ini kita akan menampilkan isi nilai dari sebuah memori pada sebuah alamat memori, yaitu P1 seperti yang sudah kita deklarasikan di sini tadi, menampilkan badai pasti berlalu. P2 akan menampilkan pengarang yaitu marga T, P3 akan menampilkan jumlah yaitu 2. Dan kita akan build and run, dan juga jangan lupa ada juga returnal di sini. Dan kita akan build and run. Dan baik, hasil yang ditampilkan sudah sesuai dengan permintaan pada soal. Baik, kita lanjut pada nomor yang kelima. Pada nomor kelima, diminta untuk membuat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Dan di sini saya sudah membuat programnya, yaitu yang pertama saya mendeklarasikan 3 buah variabel, yaitu variabel A, B, C dalam tipe data integer.
Kemudian saya akan menampilkan cout. Nilai pertama adalah, dan saya akan mengisinya, yaitu in nilai pertama variabel A. Kemudian juga sama, nilai kedua adalah, dan juga termasuk di dalam variabel B. Kemudian disinilah proses penukaran data atau proses penukaran dua bilangan, di mana jika kita memasukkan nilai pertama adalah 1 dan nilai kedua adalah 2, maka A sama dengan 1, B sama dengan 2. Kemudian C sama dengan A. A adalah 1 pada bilangan pertama, jadi C sama dengan 1. Kemudian A sama dengan B. B adalah 2, jadi A menjadi 2. Dan B sama dengan C. C adalah 1. Jadi B sama dengan 1. Akhirnya data tertukar, di mana A menjadi 2, yang sebelumnya adalah 1, kemudian B menjadi 1, yang sebelumnya ada 2. Dan untuk melihatnya, mari kita merunnya. Tapi saya akan menjelaskan sebelumnya code pada baris ini, yaitu cout. Sekarang nilai pertama adalah, kita akan menampilkan nilai pertama, yaitu A, sesuai dengan di sini, dan juga kita akan menampilkan nilai kedua, yaitu B, sesuai sini. Jangan lupa kita inline agar terdapat enter atau jarak, dan juga kita jangan lupa return 0, dan juga jangan lupa ada titik koma setiap kita mengakhiri code yang ada. Baik, kita akan merunnya dan membuildnya. Baik, saya akan memasukkan contoh, saya akan merubah angkanya, saya akan memasukkan contoh angka yang pertama, yaitu angka 5. Dan yang angka yang kedua, saya akan masukkannya 10. Nah, akhirnya di sini tertukar. Nilai pertama sudah menjadi 10, dan nilai kedua sudah menjadi 5. Dan code pada nomor yang kelima berhasil. Baik, kita masuk ke dalam nomor yang keenam, yaitu kita disuruh untuk membuat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Baik, di sini saya sudah membuat kode programnya, yaitu yang pertama saya mendeklarasikan variabel angka dengan tipe data integer, dan ini merupakan nilai faktorial yang akan kita cari, berapa faktorialnya, berapa hasil faktorialnya. Yang kedua, variabel temp yang adalah sama dengan 1 dengan tipe data integer, di mana ini adalah hasil faktorial yang akan kita cari nilai faktorialnya. Jadi ini temp adalah hasil, dan angka adalah angka faktorial yang akan kita cari hasilnya. Baik, dan di sini ada kode program cout, di mana saya akan menampilkan input number (2), kemudian ada in console input, di mana kita akan memasukkan nilai di sana yang akan dimasukkan ke dalam variabel angka. Kemudian di sini terdapat pengulangan for untuk mencari nilai faktorialnya, karena dalam sini terdapat proses aritmatika, dan juga for di sini dalam kurung integer i sama dengan 1. Jadi i adalah 1 dengan tipe data integer, dan juga i kurang dari sama dengan angka. Jadi proses perulangan hanya akan terjadi jika sampai di i kurang dari sama dengan angka yang akan kita masukkan sebelumnya. Kemudian i plus plus atau i akan bertambah satu-satu. Kemudian ini adalah proses aritmatikanya, tapi sebelum itu kita akan menambahkan kurung perawal. Temp sama dengan temp dikalikan dengan i. Jangan lupa titik koma. Kemudian di bawah sini kita akan memasukkan kode program, yaitu cout angka, atau di mana angka ini yang kita masukkan di awal tadi, atau angka yang akan kita cari hasil faktorialnya. Kemudian di sini ada tanda seru, karena faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru pada
matematika, kemudian sama dengan, dan jangan lupa karena ini harus ada tanda kutip, kemudian tem atau ini adalah hasil dari faktorialnya dan kemudian n line titik koma. Kemudian selesai, saya akan membuild dan merannya. Dan kita disuruh untuk memasukkan nilai yang akan kita cari faktorialnya. Contoh, saya akan memasukkan nilai 5. Dan 5 faktorial sama dengan 120. Baik, kita mau mencoba lagi untuk meyakinkan apakah code ini sudah berhasil. Kita akan masukkan nilai 6. Dan 6 faktorial adalah 720. Benar sekali karena 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 720. Dan sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang menonton video ini. Terima kasih. God bless you.